Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan oleh Allah, dikarenakan kita dipersiapkan untuk bertemu dengannya, dan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Kita menyambut nikmat tersebut dengan melangkahkan kaki kita, kendati hujan mengguyur membasahi bumi, akan tetapi itu tidak membuat kita surut dalam hal mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga dengan kita bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka kita akan meraih kebahagiaan. Bukan menunggu bahagia baru kita akan mau beribadah kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita semua apa yang telah diterima dari Allah, sehingga itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Diibaratkan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Siapapun yang memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kendati dia berjalan di malam hari, maka dia akan merasakan dan seperti berada dalam terang benderangnya di siang hari. Begitulah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Al-Qur'an memprogram kehidupan kita, di mana menceritakan kisah pemilik kebun. Di situ ada sebuah sifat yang memang itu tidak dibenarkan oleh Allah kepada diri kita, yaitu sifat sombong, atau di dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan prestise, yaitu adanya sikap angkuh pada saat Allah menitipkan sesuatu kelebihan kepada orang tersebut. Di dalam kamus Al-Quran ada dua kata-kata kelebihan, dan kelebihan tersebut tidak digunakan untuk bisa meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kelebihan harta itu disebut dengan bagha. Kelebihan kekuasaan itu disebut juga dengan tagha. Bagha dengan tagha ini adalah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah, namun kelebihan tersebut tidak bisa meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka konsekuensinya sesaat seseorang diberikan kelebihan tersebut tapi dia sombong,
tapi dia itu bersenang diri sebagaimana imam yang bacakan tadi, ayat yang dibacakan oleh imam tadi berhubungan erat. Pada saat Qarun itu diberikan harta lebih, dan bahkan kunci berangkas Qarun itu tidak bisa diangkat oleh orang-orang kuat. Hari ini orang paling kaya tempat kita, dia hanya bisa mendepositkan uangnya di safety box, kuncinya kecil karena bayar safety box itu mahal. Bayangkan Qarun dulu, kunci berangkasnya itu tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang kuat. Dalam riwayat disebutkan 10 orang terkuat itu nggak sanggup mengangkat kunci berangkasnya. Maka Al-Quran memperingatinya dengan kata-kata jangan prestis, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul mufrihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong prestis. Seseorang yang diberikan amanah harta ataupun dia orang yang tidak mempunyai apapun, pada saat dia menggunakan harta tersebut untuk berbangga diri. Dan ini paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pakai baju jubah, dia merasa bahwasanya jubah dia yang pakai ini tidak ada orang lain kecuali dia di semua ini. Bangga itulah yang membuat seseorang itu dikategorikan dengan sifatnya Qarun. Begitu juga misalnya ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu duluan. Begitu dia dapat jilbab model baru, dia pakai. Nah, ada acara arisan ataupun acara apa namanya, dia dengan bangga mengatakan bahwasanya ini jilbab ini belum ada yang pakai kecuali saya di Lux Mall. Itulah yang disebut dengan prestis. Kendati dia tidak mempunyai kelebihan harta apapun, namun pada saat seseorang menggunakan barang ataupun jasa untuk membanggakan dirinya, maka itu disebut juga dengan pewaris sifat Qarun. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana seseorang pemilik kebun pada saat dia sombong tidak mau memberikan hasil kebunnya kepada orang fakir miskin, maka mereka diazab oleh Allah, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azab di dunia. Azab di dunia, kebun yang sangat rindang, yang sangat indah, itu merupakan kebun kebanggaan. Begitu Allah mengazab, maka kebun tersebut hancur. Yang dulunya, yang kemarinnya itu masih mempunyai buah hijau, indah dipandang. Begitu bangun pagi, maka kebun tersebut hilang, lenyap. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Bahkan dalam bisnis modern pun ini bisa terjadi. Pada saat seseorang tidak melakukan bisnisnya di jalan Allah, maka bisnis tersebut akan seperti itu. Hari ini banyak sekali penawaran bisnis-bisnis yang apabila kita melihatnya bisnis tersebut sama sekali tidak Islami. Orang bermain investasi digital, di malam hari investasinya itu masih tinggi harga. Besok pagi begitu dia bangun pagi, investasinya drop, turun drastis. Hal seperti ini sama juga pada saat seseorang dia tidak menjalankan bisnisnya itu dikarenakan Allah. Berapa banyak orang di malam harinya adalah orang yang kaya, begitu terbangun di pagi hari dia menjadi miskin papa. Dan hal seperti ini sering kita alami. Dan saya pernah menceritakan berapa banyak di antara orang-orang yang sudah mengumpulkan harta puluhan tahun lamanya, puluhan tahun, dan dia bangga dengan usahanya, dengan pekerjaannya. Tapi ingat, pada saat dia tidak pernah sama sekali menafkahkan hartanya untuk jalan Allah, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Salah seorang teman sebelum terjadi tsunami, hari Sabtu dia telepon saya, dia katakan kita harus mempunyai planning kehidupan. Harta yang kita miliki harus ada, kita sisihkan untuk usaha investasi, membangun properti. Dia ceritakan seperti itu semuanya. Itu hari Sabtu.
Hari Minggu tahun 2004 itu, hari Minggu, semua yang dia ceritakan itu tidak ada lagi. Dia punya toko, tokonya itu hancur lebur. Tidak ada barang-barang yang baru diisi minggu yang lalu 500 juta itu hilang semuanya. Rumah yang baru dia bangun, investasi untuk masa depan dia juga hancur. Sehingga kalau seandainya dia tidak mempunyai keimanan, maka dia akan menjadi orang yang stres. Tapi bagaimana begitu dia melihat tokonya hilang, investasinya hilang, dia lihat toko sebelah. Toko sebelah itu toko bangunan yang isinya besi, semen. Dia bilang, kalau toko saya isinya kardus bisa hilang, itu wajar. Apalagi toko sebelah yang isinya semen juga sama sekali tidak ada lagi isi barang. Nah, inilah fungsinya. Pada saat kita diberikan amanah oleh Allah, maka amanah tersebut kita jadikan dia sebagai cara bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau tidak, maka kita akan diazab oleh Allah. Siapapun yang meninggalkan Allah dan Rasulnya, kalau seandainya diazab, kadzalikal azab, maka mereka itu akan diazab. Dan azab di dunia itu sudah kerasa pedihnya seperti itu, sakitnya seperti itu. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wala azabul akhirati akbar. Dan sungguh azab hari akhirat itu jauh lebih dahsyat. Kalau di dunia hanya seperti itu ujiannya, maka di akhirat itu sungguh luar biasa. Dan bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bentuk azab di akhirat itu, orang kalau sudah diazab, dia akan dikuliti. Dan ini baru terbuka secara saintis setelah 14 abad lamanya. Rasa sakit yang paling dahsyat itu adalah pada saat seseorang itu terkelupas kulitnya. Kenapa? Karena di bawah kulit kita inilah ada saraf sakit. Kalau tidak percaya nanti perhatikan saja orang yang lukanya terbelah, itu kita bisa pegang dagingnya, nggak apa-apa lagi, nggak terasa sakit. Tapi kalau seandainya kita luka, adik-adik luka pas main bola, kepleset, terseret, luka itulah yang paling sakit, pedihnya luar biasa. Apalagi kita jatuh sepeda motor, kepleset kita, terseret kita, itu merupakan kepedihan yang sangat luar biasa. Apalagi waktu seseorang itu membuka keruping saja, ya, bekas luka itu sakit sekali. Nah, ini dibuktikan di dalam Al-Quran. Di antara bentuk siksaan azab di dalam Al-Quran itu adalah kullama nadhidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra. Setiap mereka itu diazab di hari akhirat itu dikuliti. Begitu terkelupas kulitnya, jadi lagi kulit yang baru, dikelupas lagi, jadi lagi kulit yang baru. Sehingga apa? Sehingga di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya azab bagi mereka itu tidak akan pernah berhenti. Azab bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini, bahwasanya mereka tidak akan pernah berhenti azabnya. Ini yang paling kita takutkan. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ini firman Allah. Barang siapa yang berbuat kriminalitas, kemaksiatan kepada Allah, bahwasanya dia akan dihadirkan menghadap Tuhannya, ya, tidak dalam keadaan hidup dan tidak dalam keadaan mati. Bermakna apa? Dia akan selamanya akan hidup. Dia tidak akan pernah mati. Walaupun dia dimatikan, hidup kembali, dimatikan lagi, hidup kembali. Jadi tidak akan pernah ada rasa rileks. Maka orang-orang kafir pada saat mereka mendengarkan bahwasanya ayat ini, mereka semuanya beranggapan bahwasanya di dunia saja Allah itu telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ini asumsi yang dibangun oleh orang-orang kafir pada saat itu. Di dunia kita diberikan harta,
Di dunia kita diberikan keturunan yang banyak. Di dunia kita diberikan ini, diberikan itu. Masa di akhirat kita akan diazab? Itu logika yang mereka bangun. Sehingga mereka berasumsi bahwasannya di dunia saja Allah sudah sayang sama kita, apalagi nanti di akhirat. Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya mereka itu akan diazab. Di ayat berikutnya Allah berfirman, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka jannatin na'im. Jannatin na'im ini merupakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, kata-kata yang disampaikan oleh Allah ini adalah kata-kata yang paling spektakuler kalau kita mentadabburinya. Kenapa? Bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa, ya, mereka akan berada di posisi Tuhan mereka, inda rabbihim. Ini yang paling luar biasa nikmatnya. Pada saat seseorang mendapatkan kenikmatan, katakanlah surga itu ada mempunyai rumah yang terbuat dari berlian, ya. Tapi untuk apa rumah kalau seandainya sendirian di rumah? Ya. Untuk apa dikasih fasilitas yang begitu indah, tapi kita tinggal di rumah tersebut sendiri, tidak ada yang mendampingi. Ya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang apapun yang terdapat di dalam surga itu tidak sebanding dengan kenikmatan pada saat kita bisa membersamai Allah. Ini yang paling mahal, ini yang paling luar biasa. Sehingga Rasul itu pernah menceritakan nikmat yang terbesar pada saat kita berada di dunia itu adalah nikmat Islam. Lahir dalam keadaan Islam, tidak usah mencari. Ini nikmat besar. Tapi nanti di surga, nikmat yang terbesar itu adalah pada saat kita bisa menatap Allah. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah katakan inda rabbihim, mereka bersama Tuhannya. Maka di dalam ayat yang lain Allah sampaikan bahwasanya apa? Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah bersama siapa? Bersama para nabi, syuhada, wassalihin. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan kenikmatan indahnya surga, diberikan rumah, diberikan sungai, air yang tidak arak yang tidak mabuk, bidadari. Tapi kesemuanya itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan pada saat itu kita bersama dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu kita bersama orang-orang yang saleh, para nabi, para syuhada, dan bersama Allah. Inilah yang harus kita kejar sehingga kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata bahwasanya takwa itu adalah mempersiapkan diri terhadap hari yaumur rahim, hari akhirat. Apapun aktivitas yang kita lakukan, ngapain kita duduk di subuh ini, datang dari rumah kemari, ini adalah persiapan kita untuk hari isti'adad li yaumir rahim, untuk mempersiapkan bagaimana kondisi kita nanti di hari akhirat, dan mengamalkan semua bima tanzil, tentang apapun yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Al-Quran kita imani, kita percayai, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak akan pernah melakukan sesuatu itu tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita pahami. Berapa banyak hari ini pada saat kita sudah mengetahui bahwasanya kita semua akan dihisab, kita sangat concern terhadap makanan yang haram. Bayangkan hari ini orang Aceh itu paling marah kalau disamakan dirinya sama babi. Marah sekali. Kenapa? Karena di babi tersebut ada haramnya. Tapi
kalau berubah haramnya dalam bentuk uang, itu nggak apa-apa lagi. Hana bagi geli. Bagaimana tidak marah? Dia dengan beraninya, dengan legowonya dapat memakan uang riba. Ini pemahaman yang salah. Saya sering mengatakan di dalam beberapa majelis ilmu, keharaman babi itu ada tolerirnya. Pada saat darurat, tidak ada makanan lain untuk menyelamatkan nyawa, kita dibenarkan makan babi. Dibenarkan untuk menyelamatkan nyawa. Kendati babi itu haram zatnya, tapi masih boleh dikonsumsi. Tapi kalau riba itu sama sekali tidak dibenarkan. Inilah yang harus ditanam sehingga kita mendapatkan predikat takwa. Kita mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat dan kita mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, disampaikan oleh Rasulnya untuk kita amalkan, sehingga kita apa? Sehingga kita pada saat kita berjalan, itu diibaratkan oleh Abu Hurairah, takwa itu adalah pada saat engkau berjalan dan di jalan tersebut terdapat duri dan banyak rintangan. Terdapat duri dan banyak rintangan. Kira-kira kita akan jalan lari atau jalan hati-hati? Itulah yang dinamakan dengan takwa. Maka sangat aneh hari ini, mohon maaf, sangat aneh hari ini pada saat ada sebuah produk yang ditulis di produk tersebut, ya, apabila Anda merokok maka Anda akan mengakibatkan kanker, ya, ditulis itu kanker, impotensi, macam ini itu semuanya penyakitnya, tapi orang masih mau merokok, ya. Tak ubahnya kalau seandainya kita mau masuk ke Dayah, ditulis jangan masuk Dayah. Karena di jalan Dayah ada harimau, buaya, serigala, semuanya. Berani orang masuk? Nggak ada yang berani masuk. Tapi begitulah manusia. Dia tidak mau menjaga dirinya. Takwa itu adalah menjaga diri dengan sangat hati-hati. Saya sangat terinspirasi dengan kisah Imam Bukhari, Imam Nawawi. Dan ini berbanding terbalik dengan kehidupan kita hari ini. Mohon maaf. Imam Nawawi itu dipersiapkan oleh ayahandanya, itu tidak pernah makan di luar, tidak pernah makan undangan. Seumur hidup Imam Nawawi tidak pernah makan undangan. Dia hanya makan yang dipersiapkan makanannya oleh ayahnya. Coba bayangkan hari ini. Tanya undangan mulut tapi ya? Undangan makan, undangan ini, undangan itu, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan. Dapat undangan terus-terusan itu merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Ini yang paling parah. Paling parah, berbanding terbalik bagaimana ulama mempersiapkan diri mereka sehingga ilmunya berkah sampai dengan hari ini. Kehebatan orang-orang yang bertakwa itu akan nampak. Kenapa saya katakan demikian? Imam Nawawi itu mempunyai sebuah karya, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada saya. Saya melihat langsung karya beliau itu di seluruh dunia. Rumah mana hari ini yang tidak punya kitab Riyadhus Shalihin? Saya ke Belanda, saya dapati Riyadhus Shalihin. Saya ke Jerman, saya ketemu sama Riyadhus Shalihin. Di Swiss saya juga menemukan Riyadhus Shalihin, apalagi di Mesir. Ya, semua ini menunjukkan apa? Inilah hasil karya dari orang yang bertakwa. Bahkan para ulama menghitung produktivitas ketakwaan Imam Nawawi tersebut. Beliau itu menulis mulai dari lahir, ya, kalau dibanding dengan lembaran yang dihasilkan, karya yang beliau hasilkan, lembaran yang beliau tulis itu, kalau dibagi rata umurnya, mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia, satu hari nulis 50 halaman. 50 halaman mulai dari lahir kalau dibandingkan. Itulah keberkahan umur tadi. Inilah ciri-ciri di antara orang yang bertakwa. Apa yang akan didapatkan? Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Nikmat yang akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa, kenikmatan itu baik di dunia
maupun kenikmatan pada saat berada di akhirat. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kalian akan menyamakan orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu ya, dengan orang-orang muslim? Tidak. Maqam ya, di sini ingin diberikan sebuah pembelajaran kepada kita jemaah yang dirahmati Allah. Allah membedakan posisi orang-orang yang beriman dengan posisi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Tapi posisi tersebut bukan kita untuk menilai diri kita, bukan kita untuk berbangga diri dengan diri kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Begitu kita melihat ada seseorang pelaku maksiat, maka kita doakan dia supaya dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya sering melihat anak-anak muda yang ugal-ugalan. Itu dalam hati saya apa saya katakan? Semoga anak tersebut menjadi orang yang saleh dan orang yang bermanfaat nanti di hari akhirat. Bukan dengan kita menuduh dia, memang anak pernah liahi, memang anaknya. Kita menjas, kita menghukumi orang yang kita lihat secara kasat mata kita. Sehingga disitulah timbul bisikan dari syaitan, dan dia mengatakan bahwasanya apa? Diri kamu jauh lebih baik dari orang tersebut. Ada salah seorang jamaah, pada saat dia sudah mulai hijrah dan dia sembahyang subuh, terbisik di dalam hatinya, hebat saya ya, orang lain semua lagi tidur di lorong saya, cuma saya yang pergi salat subuh. Dia katakan seperti itu. Ustaz, kok ada perasaan seperti itu sama saya? Saya bilang kayaknya kayak demam jin ya. Itu sudah dirasuki sama setan. Kenapa? Dia membanggakan diri kita pada saat kita beramal saleh. Dari mana godaan tersebut? Itu sudah pernah kita bahas dalam majelis ilmu itu. Itu adalah godaan dari sisi kanan. Dan itu sudah kita bahas. Kenapa dikatakan dengan kata-kata an yamin, bukan min yamin? Dikarenakan dari sisi kanan itu ada penjanggalnya, ada tiranya, yaitu malaikat. Sehingga iblis itu tidak bisa menggoda secara langsung. Dia buat bangga seseorang pada saat dia melakukan kebaikan. Hebat kali ustadz itu kalau ceramahnya. Kenapa? Sampai terbuka mulut orang-orang yang mendengarkan, sampai tertidur orang mendengarkan ceramahnya. Dibuat bangga setiap amal saleh yang kita kerjakan. Maka Allah menegaskan tidak pernah sama posisi orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi posisi tersebut bukan untuk membanggakan diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Ini yang harus menjadi pembelajaran penting bagi kita pada saat kita membahas dua ayat dari surat Al-Qalam, bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Jadilah orang yang bertakwa, karena nanti akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat di sisi Tuhannya. Dan posisimu orang-orang yang beriman itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Semoga dua ayat ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.